Ya saudara, senang sekali saya Aflan Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Seperti biasa dalam segmen ketiga Kompas Aceh hari ini sudah hadir bersama saya Bung Buhari Amali, Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia. Tentunya kita akan bahas mengenai isu-isu menarik dalam Harian Serambi Indonesia edisi hari ini. Selamat pagi Bung Buhari. Pagi Nana. Bung Buhari, cukup banyak informasi tentunya yang masuk ke meja redaksi. Informasi apa yang kita anggap penting dan ingin kita informasikan dalam Serambi Topik hari ini? Ya setidaknya ada 4 topik ya. Yang pertama soal penangkapan 6 orang penambang liar di Tangse. Kemudian juga soal lanjutan dari kasus Murdani yang membunuh istrinya seorang bidan yang ditangkap di Bogor, kemudian dibawa pulang. Kemudian tentang lanjutan dari Prapora yang tidak begitu jelas seperti sekarang. Kemudian soal pemboman yang dilakukan yang mengklaim diri ISIS di WTC di New York di Amerika. Baik, berarti kita ada menurunkan juga informasi internasional di sini seperti itu. Nah, saya ingin ke berita pertama, Bung, terkait dengan 6 orang penambang liar tadi di Tangse. Seperti apa informasi ini, Bung? Ya, ini sudah diingatkan mereka menambang secara liar, kemudian ditangkap oleh polisi Polres PD ya. Cuma kita belum mendapat informasi siapa saja nama mereka karena polisi sendiri belum membuka ke publik soal ini. Karena ini memang sangat meresahkan Nana ya, karena apa namanya tambang yang secara liar digarap seperti itu kan membahayakan lingkungan. Apalagi kita tahu di sana menurut catatan Walhi ada 50 alat berat yang digunakan. Kemudian juga penambangnya seluruh Aceh itu sampai 20.000 orang, itu kan tidak sedikit. Ilegal dan 20.000 orang yang menambangnya. Dan tidak bisa ditertibkan oleh pihak keamanan dan juga pemerintah setempat. Karenanya ini kita anggap ini persoalan yang serius. Kita memberi porsi yang sepatutnya untuk pembaca bahwa tindakan yang seperti ini akan berujung dengan tindakan hukum terhadap siapapun pelakunya. Apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah mungkin seperti itu? Kenapa hingga saat ini masih belum bisa ditertibkan? Ya, kita tidak tahu karena kan pengalaman sebelumnya seperti di Aceh Jaya juga oknum aparat penegak hukum juga menjadi bagian dari penambang liar ini. Itu yang sulit dilakukan ya. Dan pelakunya juga orang-orang kaya itu dari luar Aceh malah. Kalau orang miskin kan nggak sanggup membeli beko alat berat, nggak mungkin ya beli. Nah, inilah yang susah, ada pihak-pihak yang bermain di sana. Ya, tentunya juga terkait informasi ini bisa Anda baca secara lengkap seperti itu ya Bung, dalam Harian Serambi Indonesia tentunya di halaman pertama. Dan informasi juga yang cukup menarik kita turunkan hari ini terkait dengan residivis yang kemarin membunuh seorang bidan di PD. Seperti apa informasinya? Iya, ternyata dia memang seorang residivis yang selama ini berurusan dengan pihak kepolisian dan dikejar. Mungkin bidan itu sendiri pun tidak cukup informasi mengapa dia mau menikah dengan laki-laki yang seperti ini. Yang jelas orang yang dikejar-kejar oleh polisi yang terlibat beberapa kali kasus kriminal. Nah, ini menjadi pelajaran bagi orang lain, terutama janda. Jangan sekedar mendapat pasangan yang kedua atau yang ketiga, ini harus lebih berhati-hati, tidak hanya pada pasangan yang pertama. Biasanya orang selektif yang kedua ketiga ya salah-salah aja. Tapi kan ini akan membawa malapetaka kepada yang bersangkutan. Berarti ada sebuah pesan juga yang ingin disampaikan melalui berita ini untuk lebih hati-hati mungkin seperti itu kepada pembaca Harian Serambi Indonesia. Dan informasi ketiga Bung juga kita turunkan kemarin terkait dengan persiapan Prapora. Seperti apa informasi ini hari ini kita turunkan update-nya Bung? Ya masih seputar itu masih seputar ketidaksiapan dari sikap kita yang tidak begitu yakin ini bisa terlaksana karena kan belum ada tanda-tanda yang lebih kita percaya bahwa itu akan terlaksana. Terutama support dananya kan belum terlihat. Kemudian di lapangan juga venue-nya belum dibangun yang semestinya sudah sangat dekat, hanya tinggal 1 tahun lagi. Nah, ini yang terus kita ingatkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan ini supaya memacu diri untuk bisa menggarap lebih serius lagi. Sudah kita dapatkan Bung konfirmasi atau dari pihak pemerintah terkait dengan hal ini, bagaimana tanggapan mereka? Iya, gubernur belum tapi yang lainnya ya seperti itu saling
melempar tanggung jawab yang di apa namanya di tingkat 2 ke tingkat 1 bolak-balik lagi ke tingkat 2. Ya tentunya ini juga menjadi sorotan penting dari Seram yeah. Indonesia karena juga menuju Rapora ini sendiri masih ada jangka waktu setahun dan hingga saat ini belum ada persiapan apapun yang kita lihat seperti itu. Dan informasi terakhir Bu yang kita turunkan hari ini juga cukup menarik dari internasional. Seperti apa informasi ini, Bu? Ya, ini terkait dengan kasus pemboman terhadap satu bus yang menewaskan beberapa orang di dekat WTC yang dulu yang dibom itu, Menara Kembar itu dekat itu. Ini juga menjadi perhatian karena kan selama ini menganggap ya seminggu yang lalu menganggap ISIS sudah taman, ternyata masih ada mereka dan sempat ditangkap 6 orang kalau saya tidak salah, dan ini akan betul-betul dibawa ke pengadilan, nanti akan diproses secara hukum, nanti akan terbuka di mana saja mungkin mereka masih eksis ISIS ini yang mungkin di Suriah, di Irak sendiri sudah tidak bisa bergerak. Ya tentunya selain 4 informasi yang sudah kita bahas tadi, berita lokal dan juga internasional, bisa Anda baca juga banyak informasi lainnya dalam Harian Seram Indonesia yang dihadirkan selalu secara update, yang juga informasi tadi yang sudah kita sampaikan akan terus diupdate oleh Seram Indonesia setiap harinya untuk membaca setia Harian Seram Indonesia. Terima kasih Bung Buhari untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serami Topik. Saya Afla Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.